Setelah Karina mendengar seluruh ceritanya, dia tiba-tiba berkeringat. Namun keluarga River sangat protektif, jadi dia berkata, "Tuan Kevin, ini kan masih pagi banget. Kenapa kamu bilang pernikahan dengan hantu? Kakakku itu takut sama hantu sejak dia kecil. Jadi kalau kamu bilang gitu tentu saja dia takut." Nona Karina, sekarang ini sudah abad 21. Dinasti sebelumnya telah hilang dan sekarang negara mendukung sains dan menentang tahayul zaman dulu. Sebagai warga negara kamu harus patuh. Setelah sarapan, coba beli satu buku Dasar-Dasar Marxisme, dan setidaknya setiap hari baca selama 30 menit. Kevin berkata dengan serius dan bersikap seperti guru. Ekspresi Karina terlihat seperti, "Kamu menggodaku ya?" Apa katanya? Kemudian dia juga mendengar Kevin berkata, "Lagi pula aku tidak tahu kalau pria terhormat seperti dia penakut banget. Bahkan takut sama sesuatu yang tidak ada. Padahal itu karena dia yang banyak membual." "Aku tidak akan beli buku prinsip dasar Marxisme." Karina menolak. Kevin menatapnya dengan dingin dan menyipitkan matanya. Nada suaranya juga berubah jadi dingin. "Kamu yakin?" "Aku tidak takut hantu dan yang takut itu kakakku. Berarti yang harus beli dan baca buku itu adalah adikku." Karina ragu sejenak dan langsung mengalihkannya pada Gusian. Seperti kata pepatah, lebih baik mengajak teman untuk mati bersama. "Tolong belikan untukku ya, karena aku kan percaya pada feodal dan tahayul." Gusian langsung mengiyakan dan bahkan merasa sedikit bangga. Sebenarnya dia awalnya berencana untuk pergi sebentar, seperti mencari kuil atau menemui dukun hebat untuk meminta beberapa jimat atau sejenisnya, dan kebetulan dia disuruh untuk membeli sebuah buku. Kevin tidak keberatan. "Lalu Tuan Kevin, kenapa kamu bisa bilang soal pernikahan dengan hantu?" Karina bertanya lagi. Kalau masalah ini tidak diselesaikan, maka mungkin saja kakaknya akan terus curiga dan mengganggunya. Kevin berbicara dengan santai. "Oh, cuma contoh kok." "Contoh apa?" Gusian tidak percaya. "Ya, setahuku ada dua cara untuk bisa menikah dengan hantu. Pertama adalah bertukar dan langsung menghabiskan uang untuk membeli seseorang. Atau meminta tolong dukun yang jahat. Begitu wanita menyentuh pria, maka otomatis mereka sudah menikah." Kevin menjelaskan arti pernikahan dengan hantu dengan serius setelah Gusian mendengarnya. Dia segera menoleh dan bertanya pada adiknya dengan takut, "Adikku, apa yang kamu sentuh?" "Aku tidak menyentuh." Karina langsung menggelengkan kepala, mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Tuan Kevin, bukannya kamu barusan harus mentaati negara dengan mendukung sains dan menentang tahayul? Kenapa sekarang kamu berubah dan bicara tentang pernikahan hantu?" "Aku cuma kasih tahu Tuan Gusian," jawab Kevin. "Karina, aku mau tanya, apakah kamu manusia atau..." Gusian tidak berani mengucapkan kata terakhir. Kevin bertanya balik, "Kalau aku bukan manusia, terus menurutmu aku ini apa?" "Gusian, kamu bodoh ya? Emangnya dia kayak hantu?" "Mana ada hantu yang tidak terlihat menakutkan," kata Karina dengan kesal. "Tapi memang pria ini lebih menakutkan daripada hantu." Gusian tersedak dan berkata dengan lemah, "Ada juga kok hantu yang tampan, contohnya kayak Dracula yang ada di TV, kan?" Karina diam-diam menahan emosi dan keinginannya untuk memukul kepala kakaknya. Kevin tersenyum tipis. "Terima kasih sudah memuji ketampananku." Gusian." Setelah merenung sejenak, dia berkata dengan marah, "Kevin, aku tidak peduli siapa kamu, tapi keluargaku River tidak akan bisa membiarkanmu mendapatkan adikku. Kamu itu hampir berusia 36 tahun sedangkan Karina baru 24 tahun dan masih sangat muda. Kamu saja bisa jadi pamannya dan malah ingin jadi suaminya. Tidak bisa, kamu dengar aku kan? Aku tidak setuju dengan pernikahan ini dan seluruh keluarga River juga tidak setuju." Akhirnya Gusian mengerti kalau Kevin mengatakan itu karena sebenarnya menyiratkan kalau adiknya Karina sudah menyentuh sesuatu penting miliknya. "Kampret, jangan bilang kalau Karina menyentuh Kevin atau semacamnya."
Bahkan jika dia melakukan sesuatu maka Kevin tidak bisa meminta pertanggungjawaban. Aduh, selera Karina tidak terlalu bagus dan malah menyukai pria tua seperti Kevin. Karina, sarapan sudah siap? Kevin mengabaikan pertanyaannya dan langsung mengalihkan topik ke Karina. Karina teringat bahwa barusan dia lupa mematikan telepon saat sedang memakinya dan merasa tidak nyaman karena Kevin mendengarnya. Dia berkata dengan lemah, "Aku akan buat sampan." Setelah mengatakan itu dia tidak lupa melirik ke arah Gushen, lalu Gushen segera mengikutinya dan berlari menuju dapur. Di dapur, Karina yang terluka karena membuka tutup botol hanya berdiri di samping, memperhatikan kakaknya yang buat sarapan. "Karina, kamu sebenarnya menyentuh pria itu apanya sih? Sampai sekarang dia mengganggumu?" Gushen bertanya sambil berbisik. "Tidak kok." Karina teringat akan ekspresi menakutkan Kevin saat itu dan mau tak mau bergidik, "Dia tidak menggangguku. Nenek lihat kesehatanku memburuk dan membayarnya dengan mahal sebagai ahli gizi pribadiku. Kalau nanti aku sudah sehat, dia akan pergi." Oh, Gushen selalu mempercayai adik perempuannya. Saat mendengar Karina mengatakan ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sejak TK Karina sudah sangat populer dan banyak orang pria yang menyukainya. Selama beberapa tahun sebagai kakak laki-lakinya, dia akan mengusir penggemarnya. Kevin pasti sengaja membuat alasan untuk mengganggu Karina karena Karina yang sangat cantik. Namun sepertinya penggemar adiknya kali ini akan sulit untuk dihadapi. Setelah sarapan maka Gushen akan berdiskusi dengan beberapa saudaranya dan mencari cara bagaimana cara mengusir pria yang jahat ini. Karina tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh kakaknya saat ini, tapi saat melihatnya tidak bertanya lagi, dia pun mengubah topik pembicaraan. Beberapa saat kemudian, setelah sarapan, Gushen pergi keluar untuk membeli buku Prinsip-Prinsip Dasar Marxisme. Namun dia khawatir kalau Karina hanya berdua dengan Kevin di rumah, jadi dia berpikir untuk mengajaknya keluar juga. "Di luar dingin dan hujan, kamu tega mengajak Karina pergi bersamamu?" Kevin menegurnya dengan dingin. Gushen, tiba-tiba dia jadi tidak ingin mengajaknya. Dalam hati Karina berkata, dia tidak ingat ya, bahkan kemarin Kevin menyuruhnya pergi dan terkena udara dingin. Terus sekarang dia malah kasihan padanya. Kami ini sangat akrab dan selalu bersama saat susah atau senang. Selain itu kakakku tidak tahu kota Leicester, jadi aku harus menemaninya. Saat Karina mengucapkan ini, mata Gushen sudah berkaca-kaca. Kevin tidak menghentikannya lagi untuk pergi keluar. Kemudian Karina ikut pergi keluar dengan kakaknya. Mereka turun lift ke lantai pertama. Ketika keluar dari lift, angin yang bertiup sangat dingin sehingga Karina menggigil kedinginan. Untuk sesaat dia berpikir untuk kembali ke kamar dan menyalakan pemanas. "Kak, sekarang dingin banget, kenapa tidak beli bukunya online saja?" Karina memasukkan tangannya ke dalam saku jaket dan suaranya sedikit gemetar. Di luar dingin, berangin dan hujan. Suhunya sangat dingin sehingga bisa membuat orang menggigil kedinginan. Gushen adalah seorang pria sehingga dia tidak merasa kedinginan. Dia menolak. "Tidak pria itu sudah bilang aku harus bawa buku itu hari ini." Karena sebenarnya dia juga punya beberapa hal yang lebih penting dan harus pergi keluar. Dan Gushen tidak khawatir jika membiarkan adiknya tinggal di rumah di sama yang sama dengan pria itu. Sejak kapan jadi penurut banget, Karina mengangkat alisnya dan meliriknya dengan curiga. Berpikir dalam hati, kakakku tidak benar-benar takut sama Kevin, kan? BTW Karina, seberapa jauh hubunganmu sama pria itu? Gushen mengubah topik pembicaraan dan ekspresinya berubah. "Tahun lalu kamu tiba-tiba kembali ke rumah keluarga River. Apakah karena diganggu oleh pria itu?" Karina menjadi kesal karena pemikiran kakak laki-lakinya yang agak aneh. "Aku tidak punya hubungan dengannya dan aku kembali ke Kyoto karena aku terlalu kesal dengannya." "Apakah dia menyentuh tanganmu?" Gushen bertanya. Karina bertanya balik, "Kalau memeriksa denyut nadiku termasuk tidak?"
Itu tidak termasuk. Gusion bertanya lagi, apakah kalian berdua sudah berciuman? Kalau dicium sama dia doang sih tidak termasuk ya. Tidak, bahkan pegangan tangan saja tidak pernah. Jawab Karina. Begitu Gusion mendengar ini, dia menghela nafas lega dan membuka payungnya, bersiap untuk mengambil mobilnya. Ayo, kita pergi cari taksi di luar. Payung Karina tidak terlalu besar, jadi Gusion merangkul bahunya. Nanti aku belikan kamu mobil ya. Merek apa yang kamu suka? Awalnya Karina punya mobil, tapi itu sebelum dia kabur ke Kyoto. Karena saat itu dia langsung menyerahkan mobil itu kepada pemimpin redaksinya dan meminta untuk bantu menjualnya. Apa saja boleh kok, jangan yang terlalu mahal ya, yang kisaran 300 juta saja cukup. Kata Karina dengan santai. Bahkan ketika dia tinggal di rumah keluarga River di Kyoto, dia punya beberapa mobil mahal. Contohnya seperti BMW, Ferrari, Maybach, dan sebagainya. Tapi dia memberikan semua mobil mahalnya untuk saudara laki-lakinya. Toko buku berjarak sekitar 10 menit dengan taksi dari komplek tempat tinggal Karina. Karina berpikir bahwa mereka akan langsung pulang setelah membeli buku ini. Tapi Gusion berkata, aku harus pergi ke suatu tempat dan aku harus melakukan satu hal yang penting. Karina bertanya kemana kakaknya akan pergi, tapi Gusion berkata dengan wajah misterius kalau dia akan tahu ketika sampai di sana. Jadi, 2 jam kemudian, Karina melihat ke tangga yang sangat banyak dan berpikir apakah Gusion sudah gila. Sekarang sedang dingin banget, berangin dan hujan. Gusion, kamu ajak aku daki gunung, kamu gila ya? Kita kesini bukan untuk mendaki gunung, tapi di atas ada sebuah kuil. Katanya penjaganya sangat sakti dan aku mau ke sana untuk minta jimat keberuntungan. Gusion menjelaskan. Karina berpikir dalam hati. Aku sangat yakin memang sepertinya ada yang salah dengan jalan pikirannya deh. Sampai udara lagi dingin kayak gini saja dia mau ke sini untuk minta jimat. Dia melirik ke gazebo kecil di sebelahnya dan berkata, aku tidak mau naik ke sana. Aku tunggu kamu di sini. Tidak. Di sini itu hutan belantara dan aku takut kalau kamu sendirian di sini. Kata Gusion, gimana kalau aku gendong kamu? Dia berbicara sambil berjongkok di depan Karina. Tentu saja Karina tidak akan membiarkan kakaknya menggendongnya, karena dia bukan anak-anak dan sudah berusia 20-an. Pada akhirnya Karina tidak punya pilihan lain dan berkata, tidak perlu, aku akan jalan denganmu. Setelah lelah, kehabisan nafas dan berkeringat, akhirnya mereka tiba di puncak gunung. Karina bertanya dengan terengah-engah saat melihat kuil kecil di depannya. Kak, siapa yang suruh kamu ke sini untuk minta jimat keberuntungan? Temanku yang mengenalkannya padaku, katanya jimatnya benar-benar berguna dan tuan rumah kuilnya juga sangat hebat. Kata Gusion, Karina hanya diam. Meskipun dia mengira ada yang tidak beres dengan pemikiran kakaknya, tapi Karina masih menghormati tempat seperti kuil ini. Beberapa saat kemudian Gusion meminta jimat keberuntungan dan berkata kepada tuan rumah kuil, Tuan, apakah kamu bisa bantu lihat dengan siapa adikku menikah? Dia hanya ingin tahu tentang adiknya dan bukan Kevin. Oke, tuan rumah kuil meminta Karina untuk duduk di depannya. Pertama-tama dia membawa wajah Karina lalu memeriksa telapak tangannya. Mereka meninggalkan kuil setelah menyumbangkan uang. Gusion berkata dengan murung, Karina tidak usah dipikirkan apa yang dibilang tuan rumah kuil itu ya. Ramalannya itu tidak akurat sama sekali. Lain kali aku akan bawa kamu ke kuil lain untuk diramal. Mana mungkin kamu menikah dengan pria tua seperti Kevin. Aku lihat di TV ada peramal yang sangat ahli dan ramalannya sangat akurat, meskipun cara bicaranya terlalu blak-blakan. Karina berkata dalam hati, kakaknya ini benar baik-baik saja, kan? Seingatnya kakaknya barusan bilang bahwa tuan rumah kuil ini sangat hebat dan ramalannya sangat akurat. Dan tentu saja dia tidak percaya. Karina berpikir dengan sangat narsis. Aku itu cantik banget dan pasti ada banyak orang yang ingin melamarnya. Tuan rumah kuil itu bilang kalau sebentar lagi dia akan menikah.
tapi sebenarnya itu tidak mungkin. Selain itu, tuan rumah kuil bilang kalau tidak terjadi masalah pada dirinya dan Kevin, maka hanya akan ada hal-hal baik yang terjadi tahun ini. Aku bicara denganmu nih, kamu dengar tidak? Gushen menyenggolnya. Aku tidak memikirkan kata-kata tuan rumah kuil itu kok. Kata Karina dengan tidak berdaya. Gushen, baguslah, yang dikatakan tuan rumah kuil itu omong kosong. Karina tidak bicara. Dia naik dan turun dengan memakai sepatu hak tinggi dan sekarang kakinya sakit. Gushen, kalau di masa depan aku lagi pakai sepatu hak tinggi dan kamu bawa aku ke tempat seperti ini, aku akan bunuh kamu. Kamu mau digendong kakakmu, kata Gushen. Setelah adiknya Karina berusia 18 tahun, dia tidak pernah mau digendong lagi. Tidak, aku bisa jalan sendiri. Karina menolak, karena saat itu sedang angin dingin dan hujan. Tempat ini juga agak terpencil sehingga sulit untuk mendapatkan taksi. Tapi ketika mereka sampai, Gushen ternyata sudah meminta sopir taksi untuk menunggu mereka di sini. Ketika mereka sampai di rumah dan merasakan udara yang hangat, Karina tiba-tiba merasa lelah dan mengantuk. Dia hanya ingin kembali ke kamarnya dan tidur dalam kegelapan. Tapi dipanggil oleh Kevin. Karina, kemarilah. Kenapa? Meskipun Karina bertanya. Tapi dia masih berjalan ke arahnya dengan semangat. Kevin, ulurkan tanganmu. Ya, Karina dengan patuh mengulurkan tangan ke depannya. Gushen melihat ini dan entah kenapa dia jadi ingin menangis karena teringat apa yang dikatakan oleh tuan rumah kuil. Apakah adik perempuannya yang masih muda ini benar-benar akan menikah dengan pria tua itu?